Shalom rekan-rekan pelayan ibadah sekalian. Sudah dua hal penting yang kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Kita sudah belajar memahami jika hati dan pengenalan akan Tuhan adalah dua hal penting dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Pada saat ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar satu hal penting lainnya di dalam pelayanan kita di saat kita melayani Tuhan dalam ibadah di gereja. Hal penting ini berbicara tentang pentingnya pengembangan kecakapan diri kita dalam pelayanan kita. Setiap kita percaya jika Tuhan tetap dapat bekerja, sekalipun kita melakukan kesalahan, atau di dalam pelayanan kita kurang latihan, atau kita melayani dengan tidak sempurna. Namun jangan karena alasan tersebut kemudian kita malas untuk mengembangkan diri. Jangan karena kita percaya bahwa Tuhan tetap dapat bekerja dalam segala keadaan, termasuk ketika kita melayaninya dengan segala kekurangan. Namun jangan karena hal tersebut membuat kita tidak mau mengembangkan diri kita. Jangan karena kepuasan diri kita, jangan karena ego diri kita, membuat kita menjadi melayani Tuhan asal-asalan atau seadanya saja. Kita harus tahu sekalipun Tuhan dapat bekerja, sekalipun pelayanan kita masih ada banyak kekurangan dan bahkan kesalahan. Namun kita harus tahu bahwa Tuhan tentu akan lebih menghargai dan sangat menghargai kita lebih lagi jika kita mau mengembangkan kecakapan diri kita sehingga kita dapat melayani Dia, melayani Tuhan dengan jauh lebih baik lagi. Apabila kita memperhatikan dalam 1 Tawarik 25 ayat 7, di sana dikatakan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Perhatikan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Kali lagi saya bacakan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Bayangkan jemaat kalau kita perhatikan di sana dikatakan bahwa mereka sekalian ada ahli seni. Tetapi di kalimat sebelumnya dikatakan bahwa mereka telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Jika kita merenungkan ayat tersebut, tentu kita bisa memahami bahwa sekalipun mereka sudah memiliki atau dikatakan disebut sebagai ahli seni, yang tentunya mereka memiliki kapabilitas dalam hal seni yang tidak main-main. Namun mereka tetap dikatakan di sana apa? Berlatih bernyanyi untuk Tuhan. Itu menandakan bahwa sekalipun mereka sudah memiliki kecakapan, tetapi tidak menjadi serta-merta mereka tidak mau mengembangkan diri, tidak mau melatih diri, tidak mau memacu dirinya, supaya bisa memberikan pujian yang lebih baik kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita perlu menyadari melalui ayat tersebut, setiap kita perlu untuk mengembangkan kecakapan diri kita di dalam pelayanan kita, di dalam setiap bidang yang kita lakukan dalam pelayanan. Baik sebagai worship leader, pemusik, baik itu operator multimedia, baik itu sisi sound, baik itu operator untuk teks puji-pujian, khotbah, dan lain sebagainya. Kita perlu memahami bahwa janganlah puas atau janganlah mudah untuk berpuas diri. Apalagi janganlah memberikan kepada Tuhan pelayanan yang seadanya. Kita tentu harus memberikan kepada Tuhan pelayanan yang excellence, yang tentu membutuhkan dorongan dalam diri kita untuk memberi lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan arti kita perlu mengembangkan diri supaya kita bisa lebih cakap di dalam melayani Tuhan. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah memiliki suatu dorongan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan ketika kita melayani Tuhan.
kita perlu memperhatikan kelima hal yang penting yang perlu lebih dahulu kita ketahui di saat kita ingin mengembangkan kecakapan pelayanan kita. Pertama, kita perlu menyadari jika kecakapan kita bukan atas usaha diri kita semata. Kecakapan kita bukan karena usaha diri kita semata, melainkan kita perlu memahami bahwa kecakapan kita adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Hal tersebut perlu kita pahami supaya kita tidak sombong dengan kecakapan yang kita miliki. Jangan merasa bahwa itu kan usahaku, tetapi kita perlu menyadari bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dengan anugerah Tuhanlah kita memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu pengembangan diri supaya bisa lebih cakap di dalam melayani Tuhan. Sadarilah tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin memperoleh kecakapan. Sekalipun kita mau berusaha sekeras apapun. Itu hal yang sangat penting. Dan hal tersebut membuat kita seharusnya juga menjadi sadar bahwa ketika kita melayani Tuhan bukan untuk kesombongan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan sehingga memampukan kita untuk berusaha untuk lebih cakap lagi, itu menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong dengan kecakapan yang kita miliki. Hal kedua yang perlu kita pahami dalam pengembangan kecakapan kita. Yang kedua adalah kesadaran jika kecakapan adalah pemberian Tuhan yang akan semakin mendorong kita untuk mengembangkan diri bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sekalipun kecakapan adalah pemberian Tuhan, namun bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan dan melatih diri. Kita tahu bahwa para pemusik, penyanyi yang legendaris, mereka bukan hanya serta-merta nyanyi saja, tetapi mereka tentu memiliki waktu ekstra untuk berlatih, untuk mengembangkan diri. Mereka tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih baik jika mereka hanya berdiam diri atau berpuas diri. Kita harus tahu bahwa memang kecakapan kita adalah pemberian Tuhan. Tetapi kita harus berpikir demikian. Karena pemberian Tuhan memampukan kita menjadi lebih cakap, maka itulah kita harus menghargai dan mensyukuri dengan mendorong diri kita lebih lagi, sehingga kita memiliki dorongan yang lebih kuat untuk supaya kita mengembangkan diri kita dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Hal ketiga, ketika kita hendak mengembangkan diri kita tetap perlu selalu ingat jika sikap hati adalah bagian yang terpenting di dalam pelayanan kita. Sikap hati adalah hal yang selalu perlu kita jaga ketika kita mengembangkan kecakapan pelayanan kita. Sekalipun mengembangkan diri dapat membuat kita melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, namun kita tetap tidak boleh pernah lupa jika sikap hati tetap harus benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu selalu sadar jika Tuhan selalu melihat sikap hati kita bukan semata-mata dari kecakapan pelayanan kita. Sikap hati dan kecakapan adalah dua hal yang berkesinambungan dan saya katakan bisa saling melengkapi. Kenapa? Seseorang yang memiliki sikap hati yang benar dalam melayani Tuhan, pasti ada dorongan di dalam hatinya untuk mengembangkan kecakapan dirinya di dalam melayani Tuhan. Demikian halnya di sisi lain. Ketika kita mengembangkan kecakapan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita perlu untuk selalu menjaga hati kita, supaya sikap hati kita tetap murni dan benar di saat melayani Tuhan. Hal keempat yang perlu dipahami dalam mengembangkan diri adalah kita perlu untuk membuka diri bagi evaluasi dari orang lain. Pada umumnya orang akan sulit melihat kekurangan di dalam dirinya sendiri.
Ketika dirinya melayani, dia akan sulit untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam pengembangan kecakapan diri, kita perlu membuka diri untuk masukan, kritikan dari orang lain yang melihat kita. Sehingga apa? Dengan setiap masukan evaluasi ini, kita bisa membenahi apa yang kurang, dan kita bisa mengembangkan diri sehingga kekurangan tersebut tidak terus terulang. Dalam mengembangkan kecakapan dalam pelayanan, lebih penting evaluasi dari orang lain dibandingkan pujian. Karena di dalam pujian kita tidak dapat mengetahui kekurangan dan hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi. Jadi betapa pentingnya evaluasi. Hal kelima, hal yang terakhir yang tidak boleh terlupakan ketika kita mengembangkan kecakapan pelayanan kita, yaitu berbicara tentang apa tujuan akhir. Kita harus selalu sadar jika ketika kita mengembangkan kecakapan pelayanan kita, bukan semata-mata atau bukan untuk supaya kita dipuji orang lain, bukan supaya orang berkata bahwa kita hebat. Ketika kita mengembangkan kecakapan kita, tujuan akhir adalah supaya Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan kita. Jadi bukan semakin supaya diri kita dimuliakan, tetapi tujuan akhirnya supaya Tuhan semakin dimuliakan. Rekan-rekan, kecakapan sangat perlu untuk dikembangkan, apapun bidang pelayanan kita. Sadarilah bahwa melalui kecakapan kita di dalam melayani Tuhan, kita sebenarnya sedang menolong diri kita dan jemaat untuk beribadah dengan tanpa gangguan, menolong jemaat untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan fokus. Bayangkan jika begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pelayan ibadah, tentu itu akan mengganggu, itu akan mengacaukan fokus jemaat ketika menyembah dan memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kecakapan perlu dikembangkan supaya jemaat bisa lebih fokus dalam menyembah dan memuji Tuhan. Marilah rekan-rekan pelayan ibadah sekalian, kita sudah belajar melayani Tuhan dalam ibadah di gereja. Kita perlu menjaga pertama adalah sikap hati yang benar. Kedua, yang tidak boleh lupa, kita perlu untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan pada bagian terakhir ini kita belajar bagaimana kita perlu mengembangkan kecakapan kita dalam melayani Tuhan. Marilah melalui 3 hal penting yang sudah kita dengarkan, kiranya itu menolong kita memperbaiki diri kita. Jika ada hal yang masih kurang, jika ada sikap hati yang masih salah, jika ada pengenalan terhadap Tuhan yang masih keliru, jika ada hal di antara kita masih bermalas-malasan untuk mengembangkan diri, marilah selalu sadar diri jika kita sedang melayani Tuhan, dan semua itu untuk kemuliaan namanya. Kiranya pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.